Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita di dalam mata kuliah jaringan wireless ini ya, di mana itu saya masih punya utang Vicon ya pada Anda yang kurang lebih sekali atau dua kali ya. Jadi nanti insya Allah nanti Vicon sebelum UAS nanti akan saya adakan sekali lagi ya. Dan kemudian itu kemungkinan insya Allah UASnya ya kita mulai hari Rabu ya minggu depan ya. Jadi mundur sedikit ya, mundur sekitar 2 hari ya dari jadwal resmi mulai hari Senin minggu depan supaya nanti saya bisa memberikan kisi-kisi supaya dalam Anda mengerjakan supaya tidak terlalu kesulitan ya. Nah, saudara-saudara di dalam mata kuliah kita ini ya itu jaringan wireless ya tentu sudah berkembang sangat pesat sekali ya. Jaringan wireless ini ya, sudah merambah ke dunia satelit ya, inter-satellite networks ya, atau jaringan antar satelit yang akan menjadi service coverage ya, yang bersifat unlimited ya, seperti yang kita ketahui dari Starlink, sebagaimana pernah kita simak dari penjelasan teman Anda. Nah, saudara-saudara, salah satu dari perkembangan teknologi jaringan wireless ini adalah jaringan 6G ya, atau Sixth Generation. Sixth Generation ini berawal dari perkembangan tentu adalah 1G ya, First Generation, Second Generation ya, 3G, 4G, 5G hingga 6G era sekarang ini. Nah, sebetulnya saudara-saudara, perkembangan daripada teknologi 6G ini ya itu memang berawal dari evolusi ya. Evolusi teknologi wireless ya untuk jaringan komputer ya dan juga jaringan service ya yang bersifat mobile ya. Itu ada beberapa hal kelemahan ya yang salah satunya adalah nanti bisa kita ketahui bersama adalah karena adanya faktor kualitas ya atau quality of service. Jadi hebatnya orang ilmu komputer ya, dia merancang suatu sistem itu demand-nya ya atau juga requirement-nya itu sangat tinggi sekali ya. Di mana kalau kita lihat saudara-saudara 6G ini di drive itu karena orang-orang jaringan atau orang-orang ilmu komputer ya kan melihat bahwa existing platform seperti 4G, 5G yang saat ini kita gunakan itu masih ada kelemahan yang sangat signifikan untuk mengejar yang namanya atau mencapai quality of service. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ya perkembangan daripada generasi-generasi teknologi wireless ini ya, mulai dari 2G ya di tahun 90-an, 3G di tahun 2000-an ya, kemudian 4G di era 2010 ya kemarin ya. Itu kalau kita lihat ya kan, itu sangat lemah sekali ya. Sangat lemah sekali berusaha untuk memenuhi kebutuhan daripada perkembangan teknologi informasi. Nah, seperti kita ketahui, saudara-saudara, perkembangan teknologi informasi saat ini adalah sudah di era AI, Artificial Intelligence, di mana AI ini sebagai platform pembelajaran itu tidak boleh berhenti, ya. Artificial Intelligence ini tidak boleh berhenti, kan? Karena apa? Karena dia harus terus belajar, ya. Dia harus belajar karena dia belajar berarti apa? Dia mengkonsumsi data, ya. Dia consume data, dia processing data ya kan untuk menghasilkan knowledge ya yang dia bisa diautorisasi. Nah, seperti kita lihat saudara-saudara sekarang kan lagi rame ya itu DeepSeek ya, DeepSeek buatan Cina ya, artificial intelligence yang cukup ramai saat ini ya. Ini kalau kita lihat ya kan sebetulnya adalah itu satu contoh gitu kan. AI yang ini jadi seperti ini kan akan terus berkembang. Nah, AI ini saudara-saudara itu makan bandwidth yang cukup besar ya. Makan bandwidth yang cukup besar. Jadi kalau di tahun 10 tahun sebelum kita saat ini ya itu teknologi multimedia itu mendominasi. Ya, teknologi multimedia itu video on demand gitu ya. Kemudian semua social network ya itu juga consume data yang sangat besar sekali ya. Ditambah dengan IoT itu juga sangat besar sekali. Kenapa? Karena komunikasi datanya ya di dalam dia transfer paket ya di dalam jaringan itu eh, terus menerus ya. Sebagaimana contoh adalah Internet of Things. Internet of Things ini tentu melibatkan banyak sekali sensor ya, sensor-sensor ya kan yang dihubungkan dengan jaringan ya. Nah, sensor ini harus mengirim data ke dalam jaringan. Kenapa? Karena dia harus mengupdate perkembangan atau perubahan daripada environment di mana sensor ini berada.
Sebagai contoh gitu kan, smart farming ya. Smart farming itu untuk memantau perkembangan tanaman, tentu di situ yang dipantau apanya? Suhunya, kelembapannya ya, kemudian cuacanya, kemudian kondisi tanah, itu semua lingkungan yang dipantau dalam smart farming ini ya diinterfaskan oleh namanya sensor. Nah, sensornya nggak satu, sensornya banyak sekali, ya, apalagi untuk lingkungan smart farming atau pertanian cerdas, ya. Sehingga apa, saudara-saudara, masing-masing entiti daripada sensor ini mengirimkan data. Nah, kalau dia mengirimkan data ke dalam jaringan, otomatis makan bandwidth, ya. Dia konsum bandwidth yang tidak kecil, ya, apalagi itu dalam skala masif. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga kebutuhan daripada itu jaringan yang diperlukan untuk mensupport smart farming tadi itu kan mensyaratkan adanya satu sudah kelihatan bandwidth-nya cukup besar, ya. Kemudian juga keterlambatan data, ya, latensi. Latensi ini juga sangat penting karena dia harus memantau perkembangan itu harus sangat cepat, ya. Tidak boleh data itu terlambat dalam di bawah toleransi, ya, atau di bawah SLA (Service Level Agreement). Sehingga apa, saudara-saudara, dari dual aja ini ya, dari apa itu contoh perkembangan teknologi informasi ya, dari Internet of Things ya, kemudian juga multimedia ya. Sebagaimana multimedia ini sekarang sudah sangat orang sudah terbiasa saat ini ya menggunakan konsep video in demand ya, TV digital ya, bioskop digital ya, kemudian juga film-film yang berlangganan secara digital ya kan. Itu semua adalah konsum bandwidth yang sangat besar sekali. Dan juga ya kan mensyaratkan tidak boleh adanya keterlambatan yang itu cukup mengganggu ya, atau latensi tadi itu. Sehingga saudara-saudara, sehingga berawal dari hal ini gitu kan, maka orang mengevaluasi 4G ya. 4G dievaluasi ya. Karena apa? Karena 4G ini gitu kan belum mendukung sepenuhnya kepada teknologi high definition ya, video. High definition video ini belum mendukung sepenuhnya ya. Kita saat ini menggunakan 4G aja kan untuk Zoom seperti ini kan itu masih mengalami lag yang cukup signifikan ya. Sehingga saat ini saya pun tidak berani untuk ini ya untuk apa itu video karena apa itu jaringan pasti akan sangat lambat sekali ya. Walaupun internet yang saya langganan ini sudah cukup besar sekali ya dari di atas 20 Mbps ya apa itu speednya ya. Tapi eh, untuk Vicon seperti ini kan ini kurang support ya dengan kemampuan wireless yang kita miliki ini. Nah, ini saudara-saudara akhirnya dievaluasi berkembanglah yang namanya 5G ya. 5G ini mengevaluasi dari sisi speed dan latensi ya dan juga parameter-parameter jaringan yang lain. Sehingga apa? Sehingga 5G ini yang saat ini kita gunakan ya kan itu relatif support kepada IoT ya, Internet of Things. Oke, bandwidth sudah bisa di-expand, bisa ditambah dengan teknologi 5G ya, menggunakan apa itu teknologi frekuensi ya, frekuensi yang di atas apa itu 5 giga ya. Ini sudah bisa menggunakan konsep yang namanya 5G. Namun saudara-saudara masih jadi masalah juga. Masalahnya adalah data di dalam teknologi jaringan itu semakin besar, semakin unlimited ya. Kalau di dalam 5G gitu kan, itu teknologi high definition video sudah relatif bisa diselesaikan ya. IoT relatif bisa dikompensasikan dalam hal keterlambatan pengiriman datanya kan. Nah, sekarang berkembang lagi namanya adalah artificial intelligence, di mana artificial intelligence ini sudah mulai masuk dan sudah mulai digunakan secara global. Sehingga apa, saudara-saudara? AI sebagai platform yang berbasis pada pembelajaran secara online ya, dia belajar itu tidak belajar secara one process ya. Dia belajar secara ya unlimited proses berdasarkan daripada penggunanya. Jadi kalau misalkan ini siapa di sini ya, ada Kathleen ya, ada Marita ya. Kalau misalkan Anda menggunakan platform AI gitu kan, Anda itu sebetulnya kita sebetulnya adalah memberikan learning proses. Jadi kita itu memberikan learning proses kepada apa itu AI platform ini ya, sebagaimana contohnya adalah ChatGPT ya. ChatGPT itu ditraining oleh penggunanya ya. Pertama kali diluncurkan ya kan tentu ChatGPT itu banyak sekali nggak akurat ya, tapi dia semakin belajar dari penggunanya. Nah, belajar ini saudara-saudara tentu adalah membutuhkan yang namanya apa itu komunikasi data yang tidak kecil ya, sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Karena apa? Karena dia harus mencari gitu kan referensi-referensi untuk diolah dengan menggunakan
algoritma kan double LM ya, atau large language model ya. LLM ini adalah suatu algoritma yang diterapkan di dalam apa itu platform artificial intelligence ya, agar dia bisa mengenali ya kan, mengenali atau juga merasionalisasi bahasa-bahasa dalam bentuk teks ya yang ada di bentuk jaringan secara global ya. Tentu adalah sumbernya bisa dari website, dari repository, dari database ya. Itu dia mempelajari semua ya. Jadi sebetulnya kita ini sebetulnya sedang mendorong AI itu untuk menjadi cerdas ya. Walaupun belum cerdas-cerdas amat ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai satu langkah yang revolusioner kan untuk menciptakan sistem yang sangat cerdas itu dalam arti akurat ya, akurat untuk memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, berarti di era AI ini ketambahan lagi ya. Kalau 10 tahun yang lalu dengan 4G ya, multimedia itu data-data multimedia kan, video high in demand itu relatif bisa diselesaikan walaupun belum sepenuhnya. Dengan 5G gitu kan, Internet of Things ya, IoT itu sudah bisa masuk ya, dan juga masih juga memiliki kelemahan ya. Kemudian dengan 6G, nah ini ya, dengan 6G ini gitu kan, ini adalah menghadapi era yang namanya artificial intelligence, di mana AI ini gitu kan, semua orang itu ya kan, berusaha untuk menjadi super Google ya. Jadi kalau bahasa saya itu adalah menjadi super Google, bukan hanya saja mesin atau pencarian atau search engine. Jadi kalau kita lihat AI ini saudara-saudara kan, di awal munculnya kan relatif sama dengan Google ya, hampir sama dengan search engine ya, tapi berkembang. Kenapa? Dia tidak hanya sekedar sebagai search engine, ya mesin pencari, tapi juga ada fungsi utama, dia adalah analitik, ya analitik thinking, ya. Yang analytic thinking ini tidak mudah, ya karena dia butuh pembelajaran, ya. Sebagai contoh adalah bagaimana dia mengenali, ya kan, tiga kata, ya tiga kata misalkan saya bangun pagi ya. Jadi misalkan AI itu dengan large language model ya, itu dia mempelajari apa maksud daripada saya bangun pagi. Nah, AI itu harus belajar ya mengenali model bahasa seperti yang saya contohkan tadi itu. Saya bangun pagi. Apa bedanya saya bangun pagi dengan saya makan pagi? Nah, AI itu terus belajar. Kenapa? Karena dia berusaha untuk merecognize bahasa manusia, ya, bahasa manusia secara teks maupun juga secara betul secara auditori, ya. Sehingga apa, saudara-saudara, ini tidak kecil, ya, proses yang dibutuhkan ini sangat kompleks sekali. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat, saudara-saudara, AI ini gitu kan, itu lebih daripada mesin pencarian. Pertama, memang dia berfungsi sebagai mesin pencarian seperti Google. Dia mencari dulu informasinya, ya atau database-nya. Begitu dia dapat, dia akan berusaha menerapkan large language modelnya, ya, mengenali kata, mengenali kalimat, mengenali paragraf. Dia berusaha mengenali, ya. Sehingga kalau kita lihat saudara-saudara, AI ini sebetulnya adalah terus belajar, ya. Karena dia terus belajar, maka dia membutuhkan platform komunikasi data yang tidak boleh berhenti, ya, tidak boleh berhenti. Anda bisa bayangkan ya kan, misalkan ya itu mahasiswa saya kan, di sini ada Marita ya, ada Kathleen ya, ada Davone gitu ya. Kalau misalkan lagi belajar, pas lagi belajar, lampunya mati atau listriknya mati. Kira-kira bagaimana perasaan Anda, saudara? Tidak Halo? bisa belajar, Pak. Nah, itu. AI itu juga sama, ya. AI itu tidak boleh berhenti belajar. Hanya sayangnya, berhenti belajarnya bukan lampu mati gitu ya, tapi keterlambatan data gitu ya. Sering kan Anda pakai AI, tiba-tiba dia out of service ya. Sering Anda. Sering banget, Pak. Nah, kenapa? Karena di situ ada keterlambatan data, ya, keterlambatan data yang itu large language modelnya kesulitan, sehingga akhirnya dia menganggap itu kan itu servernya busi, ya, servernya sibuk, kita disuruh ngulang, gitu ya. Kenapa ya? Karena AI ini memang membutuhkan satu konsep, ya, satu platform jaringan gitu, yang harus cepat, ya, cepat sekali, gitu kan, besar dan cepat. Jadi saudara-saudara, tantangan daripada teknologi jaringan komputer era sekarang ini gitu kan, itu meningkat
bukan hanya sekedar multimedia, ya, yang di situ contohnya adalah video high definition, ya. Kemudian bukan hanya lagi IoT, ya, yang IoT itu harus ada komunikasi data real time, ya, karena semua platform IoT ini itu store data, ya, store data dan juga menerima data kan untuk mengeksekusi di lapangan, ya. Nah, era AI ini saudara-saudara ini bertambah lagi. Ya, bertambah lagi adalah demand-nya adalah dia tidak boleh berhenti belajar. Ya, jadi ketambahan tiga ini akhirnya muncullah yang namanya 6G ini, ya, six generation ini, di mana bandwidth-nya itu di-expand gitu kan. Kalau dengan 5G kan kita ya maksimal 5 giga, ya 5 gigabit per second speed-nya ya. Kalau dengan 6G itu minimal ya kan 10 gigabit per second. 10 gigabit per second ini saudara-saudara itu luar biasa ya. Jaringan wireless gitu kan bisa menservis itu komunikasi data dalam ukuran 10 gigabit per second ya. Dan lebih penting lagi adalah bisa mencapai quality of service yang sangat tinggi. Nah, quality of service sangat tinggi ini diindikasikan oleh yang namanya pengiriman data, ya, pengiriman paket data lebih tepatnya ya. Pengiriman paket datanya tidak boleh telat, ya, karena seperti kita ketahui saudara, jaringan teknologi jaringan komputer dibandingkan dengan jaringan telekomunikasi itu adalah bedanya adalah di dalam dia mengirimkan datanya, ya. Kalau teknologi telekomunikasi itu tidak ada ini ya, itu zaman dulu ya, tidak ada konsep jaringan komputer di mana apa itu informasi itu dikirimkan dalam bentuk paket ya, dan paket itu diproses mulai dari apa itu layer physical layer ya kan sampai ke application layer ya, itu semua itu berproses ya. Yang datanya ini saudara-saudara ya, ini adalah data-data yang itu membutuhkan suatu presisi yang sangat tinggi sekali. Sehingga apa? Sehingga karena komunikasi antara dua buah komputer dia harus sinkron ya, harus sinkron betul ya datanya ini ya, ukuran datanya harus sama, paket datanya harus sama ya, bitnya harus sama gitu ya, sehingga komunikasi data ini antara dua buah komputer ini bisa saling memahami atau bisa saling menerima ya satu sama lain ya. Sehingga pas saudara-saudara, sehingga 6G ini saudara-saudara itu berusaha untuk mencapai gitu kan, latensi itu serendah mungkin ya, seminimal mungkin. Selama ini latensi yang kita gunakan ya, dengan jaringan 4G atau 5G itu pun juga masih belum teratasi. Kenapa belum teratasi? Ya, jaringannya udah bagus ya, sudah menggunakan fiber optik, sudah menggunakan apa itu server yang berkualitas tinggi ya, sudah menggunakan teknologi apa itu ini ya, teknologi MIMO ya, multi input multi output ya, yang semuanya itu sudah sangat pesat sekali ya. Tapi masalahnya adalah latensi itu masih terjadi kan. Salah satunya adalah karena bandwidth-nya masih terbatas. Ya, bandwidth internet ini masih terbatasi. Ya, kenapa masih terbatasi ya? Memang karena saluran daripada kanalnya memang tidak besar. Ya, 4G gitu kan, itu masih sangat itu dibandingkan dengan ini ya, dibandingkan dengan 5G ya atau 6G kan memang relatif kecil. Sementara penggunanya itu adalah relatif sama, ya. Jadi ilustrasinya begini saudara-saudara, Anda bisa membayangkan pengguna internet itu gitu kan di Indonesia, ya, itu katakanlah 50% ya. Penduduk Indonesia itu kan saat ini 270 juta ya, kurang lebih ya, plus minus. Berarti berapa? 50%. 50%-nya adalah berarti sekitar 100 berarti berapa? Sekitar 130 juta pengguna internet. Pengguna internet ini saudara-saudara relatif stagnan ya. Pengguna internet ya segitu-gitu aja ya. Semenjak mobile phone itu diluncurkan ya, itu pengguna internet itu ya relatif berkembang dengan jumlah penduduk. Jadi perkembangan pengguna internet ini saudara-saudara sebetulnya relatif stagnan ya, sama ya, tergantung dari jumlah penduduknya. Tapi masalahnya adalah setiap pengguna internet itu menggunakan servis yang sangat beragam sekali. Ya, zaman dulu orang menggunakan mobile phone itu cukup dengan telepon sama SMS, gitu kan? Kemudian mobile phone itu masuk internet, nah itu mulai macam-macam, ya. Mulai WA masuk, web masuk, email masuk, ya.
data-data multimedia masuk dan semuanya masuk gitu kan. Akhirnya apa saudara? Jadi dengan pengguna internet yang relatif stagnan, ya, itu dengan jumlah penduduk yang relatif itu tidak berubah ya. Penduduk dunia pun juga sama. Perkembangannya kan masih di sekitar 7 miliar. Tapi 7 miliar itu relatif relatif stagnan ya. Data terakhir itu yang saya baca ya kan, pengguna internet itu 5 miliar ya, 5/7 miliar. Berapa persen itu ya? Sekitar mungkin 60 sampai 70% ya dari penduduk dunia. Jadi pengguna internet itu relatif stagnan ya. Tapi masalahnya dengan jumlah yang sama ya, jumlah pengguna internet ini dari 10 atau 20 tahun yang lalu, penggunaannya ini yang sangat besar sekali ya. Kenapa? Karena service aplikasinya semakin meningkat. Orang dulu menggunakan sosial media kan cukup WA. Sekarang udah macam-macam ya. Internet of Things masuk ya. Orang sekarang itu di HP-nya sekarang sudah menggunakan sebagai transaksi ya, sebagai IoT untuk mantau rumah ya. Kemudian juga menggunakan ChatGPT, menggunakan artificial intelligence. Jadi servisnya itu semakin meningkat. Jumlah penggunanya relatif stagnan, tapi utilitas daripada penggunaan ya servis itu semakin meningkat. Sehingga apa saudara? Sehingga bandwidth itu harus ditingkatkan, betul ya. Jadi bandwidth harus semakin ditinggikan ya secara doubling ya, apalagi IoT. IoT itu kan itu makan itu eh, resource yang juga tidak kecil ya. Karena satu konsep aja misalkan IoT untuk smart farming ya, itu sudah berapa yang dikoneksikan dalam jaringan ya untuk memantau katakanlah kondisi lingkungan di areal suatu pertanian. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga ini gitu kan mengakibatkan yang namanya consume bandwidth ya. Karena consume bandwidth gitu kan akhirnya terjadi yang namanya keterlambatan data. Ya, sebagaimana kita ketahui saudara-saudara, itu formulasi daripada latensi ini adalah keterlambatan data kan diakibatkan oleh 4 faktor. Ya. Faktor pertama adalah karena waktu processing sinyal atau data. Ya. Kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk transmisi data ya. Nah, transmisi data ini wireless ini ya sebagai salah satu contoh. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang diperlukan di server ya, processing datanya ya. Kemudian yang terakhir adalah diakibatkan karena antrian, queuing time. Jadi 4 tadi ya. Satu adalah pengolahan sinyalnya, time signal processing, time transmission, time ya data processing di server ya. Kemudian yang terakhir adalah time queuing. Dari 4 faktor time latensi ini saudara, 4 faktor yang berkontribusi kepada latensi ini gitu ya. Ya, ini yang paling besar adalah paling besar adalah di mana kira-kira menurut Anda? Di mana yang paling kontribusi paling besar? Halo, halo. Di mana kira-kira? Halo. Oke, ya. Yang paling besar adalah kontribusinya dari dalam time transmission, ya. Time transmission itu paling besar, ya. Pak, ini sudah menggunakan server yang paling canggih, bisa itu memproses data dengan ukuran data yang sangat tinggi sekali. Oke, itu berarti memperendah waktu pengolahan data di dalam server, sudah rendah sekali. Pak, ini sudah menggunakan komponen-komponen pendukung yang sangat cepat sekali. Oke, berarti time signal processingnya sudah bisa ditekan, ya. Pak, ini karena menggunakan konsep broadcasting data yang sangat bagus sekali sehingga waktu antriannya aksesnya bisa ditekan. Oke, berarti 3 hal tadi sudah saya tekan semuanya untuk menekan latensi. Yang sulit untuk menekan latensi adalah time transmission-nya. Karena time transmission ini berhubungan dengan jarak transmisi menggunakan gelombang elektromagnetik, ya, di mana gelombang elektromagnetik itu merambat ya di dalam ruangan, ya, dalam ruangan dalam bahasa komunikasi data dia adalah channel, ya, kanal informasi. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga untuk memperbesar tadi itu kan, memperbesar ukuran data ya atau juga bandwidth ya.
tapi juga bisa menekan latensi, maka time transmission ini harus diatasi. Nah, untuk menekan time transmission tadi adalah bandwidth dibesarkan, ya, frekuensi ditinggikan. Sehingga apa, saudara? Sehingga kalau kita lihat gitu kan, 5G, 6G ini menggunakan frekuensi yang semakin besar sekali, ya. Nah, ini sebagaimana kita lihat di dalam layar kita ini gitu kan, frekuensi daripada 6G itu menggunakan spektrum 7 sampai 24 GHz, ya. Jadi ini itu frekuensi yang sangat cukup tinggi sekali, ya, sangat tinggi sekali kan, bahkan juga menurut penelitian kan bisa sampai 300 GHz, ya, mendekati frekuensi terahertz, ya. Jadi saudara-saudara, kalau misalkan ini bisa kita itu manfaatkan, ya, frekuensi yang sangat tinggi sekali ini, ya, maka kita bisa mendapatkan keuntungan gitu kan, datanya, transmisi data dalam jaringan itu semakin besar, ya, latensi juga semakin ditekan seperti itu, ya. Halo saudara, halo. Iya, Pak. Oke, paham ya maksudnya ya? Halo, Lumayan, lumayan lah. halo. Oke, ya. Nah, saudara-saudara, tentu adalah wireless yang kita bahas saat ini adalah wireless yang berbasis kepada gelombang elektromagnetik radio, ya. Ya, jadi radio seperti radio yang kita bahas ini adalah lebih tepatnya adalah microwave, ya, gelombang mikro, ya. Jadi itu frekuensi yang kita gunakan ini untuk 4G, 5G kan, bahkan juga 6G ini masih menggunakan frekuensi radio dengan spektrum yang itu kita sebutkan tadi, ya, 7 sampai 24 GHz, ya. Nah, saudara-saudara, kalau begitu kita sudah punya frekuensi yang sangat tinggi, Pak, ya, yang bisa berpotensi untuk transmisikan data sangat besar sekali gitu, ya. Kalau begitu apa metode komunikasi datanya kan? Nah, tentu adalah metodenya adalah dengan frekuensi yang sudah sangat tinggi sekali, ya, maka migrasi, ya, konsep daripada transmisi datanya, ya, menggunakan MIMO, ya, menggunakan MIMO ini adalah model ini, ya, transmisi data, ya, dalam satu jaringan wireless, ya, menggunakan konsep multi input multi output, ya. Jadi antena, ibaratnya bahasa mudahnya adalah antena dan penerima itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali gitu kan. Untuk apa? Untuk bisa mentransmisikan gelombang elektromagnetik itu dengan frekuensi yang sama satu sama lain, tapi tidak mengakibatkan interference atau interferensi, ya, MIMO, ya, multi input multi output. Nah, cuma kelemahannya daripada frekuensi yang sangat tinggi sekali ini, saudara-saudara, jarak jangkauan jadi turun, ya. Jadi, Pak, kenapa kita tidak menggunakan langsung aja menggunakan frekuensi yang sangat besar sekali? Nah, masalahnya adalah frekuensi yang sangat besar sekali ini di dalam 6G yang saat ini betul lagi dirancang. Ini adalah untuk broadcast data di terestrial, ya. Itu gangguannya banyak sekali, ya, gangguannya. Jadi kalau misalkan gelombang radio yang paling bagus, yang paling kuat itu adalah, ya, yang paling kuno itu adalah gelombang AM, ya, amplitude modulation. Itu frekuensinya sangat bisa mengelilingi dunia, tapi ya tadi gitu kan sangat lambat dan sangat rendah sekali, ya, bandwidth-nya, ya. Nah, ini saudara-saudara, ya, sama juga dengan itu frekuensi tinggi yang kita gunakan saat ini, ya. Dia memiliki kelemahan dalam jarak jangkauan, ya, jarak jangkauan transmisinya lemah. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga untuk mengatasi hal ini gitu, ya, itu seksi ini kan dikawal dengan metode-metode, misalkan adalah ini, ya, IRS ini kan, Intelligent Reflecting Surface, ya. Jadi dia merancang gitu kan agar gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 6G ini gitu kan itu, ya, itu memiliki keunggulan, ya, kalau atau juga itu kekuatan dengan frekuensi-frekuensi yang lain, ya. Jadi apa yang dirancang? Yang dirancang adalah metode itu reflectingnya, ya, reflecting karena ini ada gelombang elektromagnetik, ya, yang berinteraksi dengan medium, ya, dia juga mengalami pemantulan, mengalami difraksi, mengalami hamburan, scattering, mengalami dispersi. Kenapa? Karena memang dia adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik 6G ini gitu kan sangat rentan sekali, ya, karena dia frekuensi sangat tinggi, berinteraksi dengan molekul, ya. Jadi frekuensi frekuensi sangat tinggi itu artinya apa? Gelombangnya itu sangat kecil gitu kan, lebih gampang berinteraksi dengan molekul.
Kalau berinteraksi dengan molekul lebih banyak, apa yang terjadi? Ya, interaksinya juga semakin banyak. Kalau semakin banyak apa? Ya semakin berkurang menuju kepada penerima. Nah, ini akhirnya apa? Sehingga lingkungan daripada itu penggunaan 6G ini juga harus dirancang. Dengan apa? Dengan yang namanya contohnya adalah ini ya, IRS ini ya, Intelligent Reflecting Surfacing ya. Sehingga dia improve itu coverage ya, improve spectral efficiency gitu ya, bahkan juga improve itu gain of signal seperti itu ya. Ditambah lagi dengan teknologi-teknologi yang berkembang yang kooperatif MIMO ya, ini integrasi ya, integrasi daripada teknologi komunikasi data ya kan, yang bisa simultan ya, transmission and reception ya pada frekuensi yang sama ya, sehingga semakin besar sekali ya. Nah, ini sudah saya dengan teknologi 6G ini ya, maka tadi ya, konsep IoT itu bisa bisa menjamin ya, menjamin yang namanya itu uh, level itu quality of service yang cukup tinggi ya. Sebagai contoh adalah misalkan IoT itu digunakan untuk itu smart transportation. Di mana smart transportation ini pasti kan sebagai contoh adalah itu merancang gitu kan driverless taksi ya, driverless taksi atau juga misalkan drone yang digunakan sebagai sebagai kurir ya, sebagai kurir untuk mengirimkan data ya, mengirimkan barang ya. Seperti kita lihat sudah saudara kapan hari itu di Cina ya, didemonstrasikan ya kan, orang beli makanan itu yang mengirimkan drone ya. Nah, masalahnya adalah drone-nya ini gitu kan bisa mengenali orang ya. Drone-nya itu bisa mengenali lokasi, mengenali alamat. Ini kan nggak mudah ya. Nggak mudah karena itu dia harus terhubung dengan berbagai macam itu sensor ya. Sensor teknologi kecerdasan juga masuk gitu kan, sehingga satu drone aja yang digunakan untuk kurir ya. Kurir itu untuk mengirimkan barang atau paket ya di Cina sana ya. Itu kan berarti kan teknologi sangat itu algoritma yang digunakan itu sangat besar sekali ya. Ada algoritma untuk face recognition misalkan adalah, karena kalau kita ngirimkan barang ini nggak boleh salah orang. Berarti apa ya kan? Berarti fotonya barang yang pesan dengan orang menerima itu harus sama ya, misalkan ya. Alamatnya harus sama betul ya. Kemudian juga bisa melakukan komunikasi dengan orangnya ya. Sehingga apa, saudara-saudara, ini membutuhkan yang namanya itu bandwidth yang sangat besar sekali, benefit yang sangat besar ya. Kemudian juga dia tidak boleh mengalami yang namanya keterlambatan data ya, karena dia harus itu harus terus berkomunikasi ya. Platform IoT dalam contoh kasus misalkan itu kurir menggunakan drone ini ya, sehingga apa, sehingga kalau kita bisa menekan keterlambatan data dalam bentuk latensi tadi itu, sehingga drone ini bisa bekerja ya, bekerja dengan sempurna ya, karena dia berkomunikasi terus ya kan. Oh, betul nggak alamat ini? Nah, dia ngirim ke alamat rumah Anda, alamatnya betul sesuai dengan lokasinya ya, nomor rumahnya betul dibaca dengan betul AI gitu kan. Rumah-rumahnya adalah 21 ya, 21 A misalkan ya. 21 A ini betul nggak dibaca sama dia? Oh iya betul. Ya, kemudian dia gitu kan menekan bel misalkan ya. Menekan bel itu juga sama, menekan belnya adalah bel IoT gitu ya. Menekan bel rumah atau juga menghubungi via sosial media ya, untuk menghubungi pembeli barangnya yang menggunakan kurir drone tadi itu. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga komunikasi data ini mensyaratkan adanya itu latensi yang sangat rendah sekali. Nah, sehingga itu drone-nya tadi bisa bekerja dengan sempurna atau mendekati sempurna seperti itu ya. Jadi contoh lagi adalah smart city. Nah, smart city ini tentu ya kan kita paham. Smart city ini berarti kan semua sensor di dalam itu di dalam itu smart city ya, itu sudah pasti terhubung dengan jaringan. Nah, terhubung dengan jaringan ya, seperti kita ketahui saudara-saudara, smart city ini adalah sebagai satu konsep kota cerdas ya, yang berusaha mengatur dan mengoptimalkan ya itu tata ruang kota ini semakin nyaman ya, semakin ramah ya dengan penghuni ya, penduduk ya. Maka smart city ini dirancang gitu kan, semua sistem itu dikendalikan by jaringan ya, oleh komputer ya sebagai induknya ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga hubungan antara itu jaringan teknologi informasi dalam smart city ini gitu kan bukan lagi didominasi oleh human to human
ya. Jadi kalau misalkan di dalam smart city itu kan jaringan itu nanti lebih banyak dominasi oleh apa? Oleh thing to thing, ya. Bukan lagi human to human, tapi things to things, ya. Benda dengan benda. Kenapa? Contoh, ya. Dia mengendalikan misalkan apa itu kendaraan driverless, ya, atau taksi driverless, ya, dalam satu kota. Nah, taksi ini kan nggak ada orangnya, ya. Taksi ini mobil yang nggak ada orangnya berjalan sendiri dalam kota. Nah, taksi ini kan tentu nggak satu, ya, di dalam kota taksi driverless smart ini, ya, tidak satu dan banyak. Nah, kalau itu nggak diatur, ya, apa yang terjadi? Ya tabrakan satu sama lain, atau juga nabrak-nabrak yang lain, nabrak tukang gorengan, tukang bakso, kan gitu ya, seperti itu. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga human to human itu kan di dalam conversation city kan ini, ya kan, akan itu jumlahnya kan tidak itu jumlahnya lebih kecil, ya, dibandingkan dengan jumlahnya hubungan itu thing to thing, ya, semakin banyak sekali, sehingga kebutuhan daripada smart city ini kan untuk menservis itu bandwidth, ya, dan juga quality of service itu juga semakin doubling, berkali-kali meningkat berkali-kali. Karena itulah saudara-saudara, sehingga ini dikembangkan yang namanya 6G, ya, supaya dia bisa memberikan service, ya, jumlah data yang sangat besar sekali gitu kan, dengan parameter networks gitu kan yang sangat memenuhi quality of service. Nah, contohnya adalah tadi, ya, itu latensi, ya. Kenapa latensi itu sangat penting, saudara-saudara? Saya tanya kepada Anda. Halo? Halo? Halo Pak, Nah, kenapa sangat penting? sangat penting ketika latensi itu kecil Pak. Kalau misalkan Ya. latensinya besar, otomatis bakal menyebabkan delay yang terlalu lama terhadap transmit data dalam Nah, jaringan. bagus sekali. Bagus, Eki. Ya. Nah, apa dampaknya kalau terjadi keterlambatan data? Apa dampaknya? Biasanya dampaknya ke, kalau di bisnis sih, dalam transmit data tuh cukup berpengaruh ya Pak dalam bisnis gitu. Mm-mm. Betul, ya. Jadi itu jaringan komputer, ya, di dalam wireless ini memang salah satunya adalah yang bermasalah adalah latensi, ya. Latensinya itu seideal mungkin itu gitu kan, betul nol, ya, tapi nggak mungkin nol, ya, latensi itu, ya. Bahkan saat ini belum ada, ya, bukan tidak mungkin, ya. Saat ini belum ada teknologi yang dalam hal komunikasi data, ya, latensi itu 0 millisecond. Ya, ada jadi tak latensi 0 millisecond. Dalam kondisi-kondisi tertentu tuh pernah terjadi Pak, jika Masa? menggunakan, contohnya tuh fiber optik. Cuman itu nggak selalu stabil di 0% Pak, Ya, ya, ya. untuk latensinya. Latensi, ya. Jadi sangat rendah Iya. sekali. Mungkin itu bukan millisecond, mungkin nanosecond, ya, mungkin, ya. Jadi bukan nol, ya. Kemungkinan sih Pak, karena kalau kita cek di parameter di perangkat network itu kan sebenarnya ada Pak buat pengukuran latensi. Ya, Nah, di situ dia nge-statement 0% latensi gitu ya, itu betul. secara monitoringnya. Itu 0% tapi bukan dalam ukuran millisecond. Standarnya kan millisecond, ya. Standarnya kan. Iya, betul Pak. Jadi itu pasti ada, cuman kecil. Kecilnya berapa? Ya nano. Nano itu udah sangat cepat sekali. Iya. Nanosecond, ya. Jadi pasti ada, ya, karena kan cahaya, walaupun kecepatan cahaya kan, tapi kan butuh waktu juga, ya. Waktunya berapa? Ya sangat cepat sekali. Nah, berapa? Nanosecond. Nanosecond itu kan mata kita berkedip aja, ya, dia sudah datang, ya. Terus sebelum berkedip aja di mata kita udah informasi udah datang, gitu ya. Nah, saudara, latensi itu sangat penting, ya. Kenapa? Karena data komunikasi, ya, itu harus diproses dengan sangat cepat, ya. Server, ya, memproses data itu tidak boleh telat, ya. Kenapa? Karena antriannya banyak, ya. Tadi kan, ya, latensi itu kan ada 4 faktor, ya. Satu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses sinyal, time processing sinyal fisiknya, ya, itu adalah jaringan
komunikasi data yang digunakan, wireless, fiber optic, atau juga yang lain. Ya. Kedua adalah karena time transmission. Ya, time transmission adalah waktu propagasi sinyal tadi itu di dalam medium, ya, atau juga dalam ruang hampa. Nah, tentu adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik walaupun kecepatan cahaya tetap butuh namanya waktu. Nah, satu dan dua ini adalah masih masih wilayah telekomunikasi, ya, time signal processing, time transmission itu masih wilayah telekomunikasi. Ketiga dan keempat ini murni wilayahnya jaringan komputer. Apa itu? Ya, waktu pengolahan data di server, ya. Karena jaringan telekomunikasi ini kan digunakan sebagai jaringan komputer. Betul kan? Jadi, ya. Jadi yang ketiga ini adalah time data processing di server. Yang keempat adalah time queuing, waktu antrian. Jadi waktu antrian ini saudara-saudara itu juga berkontribusi dalam jaringan komputer, ya. Seperti kita ketahui kan penggunanya banyak. Ya, Anda bisa bayangkan penggunanya adalah itu 5 miliar penduduk bumi. 5 miliar mengakses server yang sama. Ya kan? Sehebat apapun server, itu pasti ada yang namanya antrian. Ya. Antri untuk diakses, aksesnya ini ngantri. Ya, kalau itu semakin cepat, semakin bagus. Ya, semakin besar resource server yang digunakan, semakin terlayani dengan bagus. Ya, tapi itu nggak mungkin gitu kan, server yang mau sehebat raksasa sekalipun gitu kan, itu sulit ya kan untuk menservis gitu kan 7 miliar pengguna gitu kan all at once, apalagi penggunanya macam-macam ya. Satu orang itu penggunaan utilitasnya kan satu seperti kita saat ini kan, Anda ya sambil Zoom, bisa sambil WA-an, sambil ngirim email, sambil mengerjakan aplikasi online, macam-macam gitu kan. Berarti kan satu orang servisnya itu bermacam-macam. Apalagi IoT masuk. Jadi 7 miliar pengguna internet itu ditambah dengan IoT ya, yang jumlahnya unlimited, bisa jadi 2 kali pengguna itu pengguna internet dalam arti manusia ya, human ya, itu jauh lebih besar sekali. Nah, apa terjadi saudara-saudara? Ya sudah ya, berarti antriannya semakin banyak dan semakin besar dengan bandwidth yang terbatas tadi. Sehingga apa? Sehingga itulah terjadi yang namanya latensi, ya, keterlambatan dalam mengirimkan data. Nah, tentu adalah breakthrough gitu kan. 6G ini breakthrough gitu. Kalau gitu gini aja. Ya, bandwidth-nya kita besarkan, bandwidth transmisinya kita besarkan supaya apa? Supaya pengolahan pengolahan data dari sinyal processing secara gelombang elektromagnetik, time transmisinya, ya, kemudian time data processing di server, time queuing-nya gitu, itu bisa kita tekan, ya, seperti itu. Paham saudara-saudara ya? Halo, 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 ada pertanyaan? Silakan. Halo.